Di balik megahnya Ciater Highland Resort, dan Masjid Raya Ciater Subang. Keluarga pemilik masjid indah dan megah dan juga Ciater Highland Resort itu, ternyata seorang yang berhati mulia dan sangat patut untuk kita contoh, mempunyai kepribadian yang sangat rendah hati, dengan menyebutnya semua harta yang dimiliki itu hanyalah sebuah titipan dari Yang Maha Kuasa. Salah satu kisah seorang remaja, yang selalu menyambut orang yang akan melakukan ibadah salat, di Masjid Raya Ciater, dan selalu menyusun atau merapikan sendal para pengunjungnya. Namanya adalah Raja. Ternyata dia adalah seorang anak dari pemilik Ciater Highland Resort, dan juga pemilik Masjid Raya Ciater. Harta yang banyak yang dimiliki orang tuanya, tidak membuatnya sombong, di hadapan orang-orang, dan dia juga tidak malu, untuk melakukan pekerjaan merapikan sendal para pengunjung di masjid tersebut. Dengan harta yang dimilikinya, sebenarnya dia bisa membayar semua pegawai, untuk melakukan semua hal. Tetapi baginya tidak. Dia memilih untuk melakukan pekerjaan merapikan sendal pengunjung dengan tangannya sendiri. Raja, itu namanya. Dan dia adalah seorang anak dari pemilik Hotel Ciater Highland Resort, dan juga pemilik Masjid Raya Ciater. Dari kecil dia bermain dengan semua temannya yang kebanyakan dari orang-orang yang tidak mampu, dan dia selalu menutupi status kekayaannya, agar teman-temannya tidak tahu bahwa dia adalah anak orang kaya, bahkan dia malu bila temannya tahu bahwa dia adalah orang kaya. Dia selalu menutupi status kekayaannya, karena baginya harta itu hanyalah titipan, dia selalu memilih kesederhanaan. Sungguh sangat mulia hati seorang raja. Raja itu namanya. Sungguh tidak kita sangka, seorang remaja yang setiap harinya merapikan sendal, dan menyambut pengunjung di masjid itu. Dia adalah sang pemilik hotel dan masjid itu. Dari kecil dia dididik oleh orang tuanya harus mandiri, dan jangan sombong. Dan pesan orang tuanya adalah, hablu minallah, dan hablu minannas. Itu yang diutamakan dalam hidup. Jarang sekali kita temukan seorang remaja, anak dari orang kaya raya, mau melakukan hal-hal itu. Kebanyakan yang kita temukan ketika orang tua punya harta tidak seberapa, dia sudah sombong. Punya orang tua seorang berpangkat, ataupun seorang pejabat, dia sudah sombong. Semua itu tidak berlaku dengan Raja. Nama pemilik Ciater Highland Resort, dan bahkan sebaliknya, baginya terlihat kaya itu, dia malah malu. Banyak hal yang bisa kita petik dari kisah ini, janganlah kita memandang seseorang dari penampilannya, dan juga dari pekerjaannya. Karena bisa jadi di balik pekerjaan dan penampilan yang sederhana, ternyata ada kemewahan yang berlimpah. Di balik pekerjaan yang menurut sebagian orang tidak mulia ternyata ada kemuliaan di baliknya. Kita yang menganggapnya hina, ternyata kitalah yang lebih hina darinya. Karena dalam hidup ini yang terpenting, bukan kita harus dipandang mulia di hadapan manusia. Yang paling penting bagi kita adalah, kita mulia di hadapan Sang Pencipta, karena semua yang kita miliki adalah titipan dari Sang Pencipta alam semesta ini, dan kita akan kembali kepada Sang Pencipta tanpa membawa semua harta yang kita miliki. Kita kembali kepada Sang Pencipta dengan membawa amal ibadah kita. Karena orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang kaya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujarat ayat 13. Ya ayuhanasu, inna kholaknakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'ubaw wa kabaila lita'arofu. Inna akromakum indalahi atkokum, innallaha alimun khobir. Wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakanmu laki-laki dan wanita, dan menjadikanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, untuk saling mengenal, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Dan kita diciptakan di muka bumi ini janganlah kita melakukan perbuatan sombong, bahkan Nabi menjelaskan di dalam hadisnya. Ala uhbirukum bi ahli nari, qalu bala. Kulu utulin jawat zim mustakbirin. Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang kasar, tamak, rakus, dan orang-orang yang sombong. Hadits riwayat Bukhari, di dalam kitab Bukhari nomor 4918. Semoga dengan kisah ini kita bisa menjadi lebih baik, dan membuat kita tidak menjadi orang yang sombong, dan kita dapat menghargai orang lain walaupun apa pekerjaannya dan bagaimanapun penampilannya, dan semoga Allah memberikan kita petunjuk agar kita bisa lebih dekat dan lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.